Nomor 15, sebuah peluru ditembakkan dengan arah membentuk sudut theta terhadap arah mendatar. Peluru mencapai titik tertinggi 5 meter, berarti diketahui mencapai titik tertinggi itu berarti Y max-nya itu sebesar 5 meter. Nah, kemudian percepatan gravitasinya G-nya 10. Kemudian sin tetanya diketahui juga sin theta. Nah, sin tetanya 0,8. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi sama dengan berapa? TP-nya berapa? Nah, tadi kita udah rumuskan ya di soal nomor 14 sebelumnya, dimana TP itu persamaannya V0 sin theta per G. Nah, berarti V0 nya belum ada, sin theta nya udah ada, G nya udah ada, tinggal kita cari V0 aja. Nah, gimana cara mencari V0? Berarti kita cari dulu V0 nya dari tinggi maksimal yang diketahui di soal. Tinggi maksimal persamaannya Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, Y max nya tadi 5 sama dengan, nah V0 sin kuadrat theta ini biar lebih cepat, bikin seperti ini aja. V0 kemudian sin theta ini kuadrat. Nah, kuadrat seperti ini per 2G. 2G itu berarti 2 kali 10, 20 ya. Nah, 2 kali 10, 20. Kemudian 20 kalikan ke 5, yaitu 100 jadinya ya. 100 sama dengan V0 sin theta kuadrat. Nah, ini bikin kurung seperti ini. Supaya kuadratnya hilang, dipindahin aja ke kiri. Nah, kalau dipindahin jadi apa? Jadi akar. Jadi akar 100, nah sama dengan V0 sin theta. Maka V0 sin theta-nya berapa? 10 jadinya ya. Berarti V0 sin theta, akar 100 itu kan 10. 10 sama dengan V0 sin theta. Nah, setelah udah dapat nih V0 sin theta sama dengan 10, nah tinggal dimasukin aja ke sini. Maka TP sama dengan V0 sin theta kan langsung masukin aja ya. 10 bagi 10 sama dengan 1 second. Nah, kebetulan pilihan jawabannya nggak ada, berarti kita masukin F aja di sini ya. Pilihannya 1 second. Nah, jadi yang benar itu 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 16. Nah, nomor 16 masih gerak parabola. Sebuah selang air menyemprotkan air ke atas dengan kecepatan berarti V0-nya itu 10 meter per second dengan jarak tempuh maksimum, berarti jarak maksimal yaitu 5 akar 3 meter. Sudut elevasi air saat disemprotkan adalah berapa? Sudut elevasi atau alfa itu berapa? Nah, tinggal kita gunakan aja jarak maksimal. Jarak maksimal itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya. Nah, jangan lupa ini rumus jarak maksimal. Jarak maksimal kita masukin angkanya yaitu 5 akar 3. 5 akar 3 sama dengan V0 nya tadi 10 kuadrat. 10 kuadrat itu berarti 100 ya, langsung 100 aja. Sin 2 alfa per 10. Nah, 10 ini kalian coret nolnya 1 di atas, nolnya 1 di bawah, sehingga habis 10-nya. Sehingga sin 2 alfa sama dengan kalau ditanya sin 2 alfanya 10 yang ini pindahin ke sini jadi 5 akar 3 per 10 jadinya. Nah, 5 sama 10 dicoret, dikecilin aja, berarti jadi setengah ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, berarti setengah akar 3. Maka sin 2 alfa itu sama dengan setengah akar 3. Nah, sin berapa yang setengah akar 3? Nah, yaitu sin yang setengah akar 3, sin berapa? Sin 60. Maka 2 alfa ini besarnya itu 60 derajat. Nih, satu paket ini sin 2 alfa kan. Nah, sin ini adalah besarnya 60 derajat karena hasilnya harus setengah akar 3. Nah, sin yang setengah akar 3 itu kan 60 derajat. Makanya 2 alfa
sama dengan 60. Karena yang ditanya alfanya, alfa sama dengan 60 bagi 2. 60 bagi 2 sama dengan 30 derajat. Berarti jawabannya A. Lanjut ke nomor 17. Pesawat terbang sedang melaju dengan kecepatan 10 meter per second. Arah horizontal. Misalkan ini pesawat ya. Dia arah kecepatannya 10 meter per second pada arah horizontal. Nah, ini kecepatan pada arah horizontal itu berarti Vx, yaitu 10 meter per second. Nah, pada ketinggian 2000 meter. Nah, misalkan ini tingginya 2000 meter. Berarti ini hanya 2000 meter. Nah, kemudian pesawat tersebut menjatuhkan bahan makanan, gravitasinya 10 meter per second, maka jarak horizontal bahan makanan yang dijatuhkan dari posisi mula-mula adalah berapa? Berarti kalau misalkan bahan makanan itu dijatuhkan, maka lintasannya itu akan seperti ini. Nah, jadi yang ditanya itu jarak horizontal dari posisi mula-mula. Misalkan di sini ya. Ini jarak dari awal sampai jatuhnya bahan makanan tersebut berapa? Nah, berarti yang ditanya itu adalah X-nya. Nah, untuk mencari X ini, jarak, itu cukup kita gunakan persamaan Vx dikali dengan T. Ya. Jarak itu V kali T, tapi yang dipakai adalah Vx. Ya. Kemudian Vx-nya udah ada, terus T-nya belum ada. Nah, gimana cara mencari T? Waktu jatuhnya bahan makanan sampai ke tanah, cara mencari T itu dengan menggunakan persamaan H ini ya. Tingginya sama dengan V0Y sebenarnya ya, dikali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Karena V0Y nya nggak ada, 0, maka di sini 0 aja. Sehingga persamaan H-nya tinggal setengah GT kuadrat. Nah, ini 0 ya. Jadi 0 kali T jadi 0. Terus H-nya 2000. 2000 disama dengan setengah gravitasi yang kita anggap 10 dikali dengan T kuadrat. Terus coret 0-nya 1 sebelah kiri, 0 sebelah kanan coret. Terus 2-nya yang di bawah ini kalikan ke 200 sama dengan 400. Berarti 400 sama dengan T kuadrat, maka T sama dengan akar 400. Akar 400 sama dengan 20 second. Udah lengkap semua, tinggal kita masukin aja. Maka jarak sama dengan Vx-nya 10, T-nya 20, maka X-nya sama dengan 200 meter. Jadi jawabannya A. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Masih gerak parabola. Sebuah peluru ditambahkan dengan arah, maksudnya itu adalah sudut. Nah, sudutnya 22,5 derajat terhadap horizontal. Peluru itu tiba di tanah dengan kecepatan, nah kalau dia tiba di tanah dengan kecepatan 20 meter per second, itu sama aja dengan kecepatan awalnya besarnya, yaitu 20 meter per second. Jarak tembak peluru adalah berarti jarak terjauhnya ya. Jaraknya berapa? Jadi tinggal persamaannya banyak tadi ya, soal-soal yang jarak maksimal. Nah, tinggal dilengkapin aja rumusnya, yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa per G. V0 nya itu 20, yaitu 20 kuadrat jadi 400, jadinya sin 2 alfa berarti sin 2 kali 22,5. 2 kali 22,5 per 10. Nah, 10 nya coret, yang satu di atas sama satu di bawah. Sama dengan lagi berarti 40 kali sin. Sin berapa nih? 22,5 dikali 2 berarti sin 45 derajat. Nah, sin 45 sama dengan setengah akar 2. Setengah kali 40 sama dengan 20. Berarti 20 akar 2 meter. Jadi jawabannya B. Nah, lanjut nomor 19. Sebuah benda, nah ini udah masuk gerak melingkar ya, nomor 19.
Sebuah benda bermasa 2 kg. Jadi masanya 2 kg, bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari R 10 cm. Kecepatan sudut yang dialami benda adalah, kecepatan sudut itu adalah omega. Omeganya 6 pi rad per second. Periode dan frekuensi yang ditanya. Berapa periodenya dan berapa frekuensinya. Nah, periode sama frekuensi ini bisa kita cari dari omega. Karena persamaan omega yang ada hubungannya sama frekuensi yaitu 2pi kali frekuensi. Nah, ini persamaan omeganya. Nah, dari sini kita bisa cari frekuensinya atau periodenya. Kita masukin omeganya yaitu 6pi sama dengan 2pi kali F. Nah, maka F sama dengan 6pi dibagi 2pi sama dengan 3 ya. Berarti 3 Hz. Nah, jadi frekuensinya 3. Nah, gimana cara mencari periodenya? Untuk menentukan periode cukup gunakan persamaan seperti ini aja, per F. Nah, 1 dibagi F. Nah, ini aja persamaannya. Berarti T sama dengan 1 bagi 3 second satuannya. Berarti frekuensinya 3, periodenya sepertiga. Yang mana seperti itu? Sepertiga itu karena dia nggak ada seper, sepertiga itu sama dengan 0,333 sekian ya, atau 0,3. Nah, berarti yang benar adalah C. Baik, selanjutnya nomor 20. Sebuah roda berputar 120 rpm. Kelajuan linear suatu titik. Nah, berarti 120 rpm ini adalah kecepatan sudutnya dalam satuan rpm tapi ya, yaitu 120 rpm. Nah, kelajuan linear suatu titik yang berjarak 20 cm dari pusat, berarti ini jari-jarinya 20 cm. Yang ditanya adalah berapa kelajuan linearnya atau V-nya berapa. Nah, omega itu satuannya rpm, tapi rpm ini kalian harus ubah dulu ke dalam radian per second. Cara ngubahnya gimana? 120 dikali 2pi, ingat ya, dikali 2pi dibagi 60. Nah, jadi dikali 2pi per 60 ini udah satuan rad per second. Tinggal dicoret aja. 120 bagi 60 itu sama dengan 2, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Berarti masih ada pi-nya ya. 2pi kali 2 sama dengan 4. Berarti 4pi rad per second. Nah, jari-jarinya juga harus diubah ke dalam meter. Berarti 0,2 meter. 20 dibagi 100. Jadi 0,2. Maka V-nya berapa? V itu sama dengan omega kali R. Nah, ini persamaannya. Berarti V sama dengan omeganya itu 4pi, terus jari-jarinya itu 0,2. 0,2 kali 4 sama dengan 0,8 pi. Satuannya meter per second. Nah, berarti jawabannya adalah D.